Halo Sampurasun Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sartika Harun dalam tajuk Carita Pakuan. Seperti biasa Tribuners, di program Carita Pakuan tentunya kami akan menyajikan sejumlah informasi terkini terkait Jabar 1. Di antaranya penipuan yang mencatut nama Gubernur Jawa Barat berhasil diungkap kepolisian. Diketahui pelaku melakukan penipuan terhadap korban senilai ratusan juta rupiah. Lantas seperti apa informasi selengkapnya berikut dalam tajuk Carita Pakuan. Tribuners, kita awali informasi pertama. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil langkah cepat terkait persoalan BPJS penerima bantuan iuran atau PBI yang dinonaktifkan Kementerian Sosial. Deddy menegaskan Pemprov Jabar akan mengambil alih pembiayaan BPJS Kesehatan warga miskin yang kepesertaannya dinonaktifkan. Langkah ini diambil guna memastikan warga Jabar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Adapun yang di-cover Pemprov Jabar difokuskan bagi warga tidak mampu yang menderita penyakit berat dan menjalani pengobatan rutin seperti kanker, talasemia, dan gagal ginjal. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jabar Vini Adiani Dewi mengungkapkan pihaknya tengah menyusun tata cara dan pelaksanaan mekanisme pendataan di lapangan. Menurutnya, mekanisme pendataan tersebut akan diteruskan kepada pemerintah kabupaten kota di Jabar untuk segera ditindaklanjuti di lapangan. Sebelumnya, Kemensos menonaktifkan kepesertaan PBI JKN berdasarkan surat keputusan yang berlaku pada 1 Februari 2026. Dalam keputusan tersebut, Kemensos melakukan pembaruan data dengan mencoret peserta lama yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria dan menggantinya dengan peserta baru agar bantuan tepat sasaran. Berikutnya Tribuners, jajaran Satreskrim Polres Subang berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan yang mencatut nama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tersangka mulai meminta modal usaha kepada korban dengan alasan akan membuat peralatan podcast, di mana tersangka selain mengaku sebagai staf khusus, juga mengaku sebagai tim konten kreator Bapak Kadek. Atas dasar kepercayaan tersebut, korban menyerahkan uang tunai sebesar 38 juta rupiah. Pelaku berinisial MSA alias B yang merupakan warga Kabupaten Cianjur diamankan pihak kepolisian. Kapolres Subang AKBP Doni Eko Wicaksono menerangkan dalam menjalankan aksinya, tersangka mengaku sebagai staf khusus Gubernur Jawa Barat sekaligus tim konten Deddy Mulyadi. Status palsu tersebut digunakan tersangka untuk memanipulasi dan membangun kepercayaan para korban. Berdasarkan keterangan kepolisian, kasus ini bermula pada Agustus 2025 lalu. Korban inisial IR asal Subang berkenalan dengan tersangka MSA. Komunikasi yang intens membuat keduanya semakin dekat hingga tersangka mulai melakukan aksi penipuan. Tersangka meminta modal usaha kepada korban. Tergiur dengan janji pelaku, korban akhirnya menyerahkan uang sebesar 38 juta rupiah. Tak berhenti di situ, tersangka meminta tambahan sebesar 150 juta hingga korban menyerahkan aset berharga kepada pelaku. Berdasarkan akumulasi pemberian korban, polisi mencatat kerugian mencapai angka 250 juta rupiah. Modus lain yang digunakan tersangka adalah menjanjikan akan menikahi korban. Namun setelah semua uang dan barang diberikan, MSA justru menghilang dan memutus komunikasi dengan korban. Dari proses pengembangan kasus, penyidik menemukan adanya korban lain di Kabupaten Cianjur. Pelaku menggunakan modus serupa, yakni menawarkan proyek pengadaan homestay di Lembur Pakuan. Lebih jauh, polisi menduga masih ada korban-korban lain yang belum melapor. Saat penangkapan, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang digunakan tersangka untuk meyakinkan korban sebagai tim konten kreator. Atas tindakannya, MSA harus mendekam di tahanan dan dijerat dengan pasal berlapis. Beralih ke informasi penutup Tribuners, polemik jalan rusak di kawasan Jawa Barat masih menjadi masalah. Masyarakat mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki jalan nasional yang rusak. Desakan tersebut muncul lantaran banyaknya peristiwa kecelakaan yang memakan korban jiwa. Akibat jalan rusak Cikampek Karawang atau Pantura, Jawa Barat, menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku bertemu dengan Kementerian Pekerjaan Umum membahas jalan nasional yang rusak. Dalam pertemuan tersebut, Deddy menyiapkan dua skema penanganan jalan rusak. Skema pertama, jalan nasional penghubung antar provinsi yang dilalui kendaraan lintas provinsi difokuskan penanganannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Skema kedua, jalan nasional yang berada di pusat-pusat kabupaten kota diusulkan untuk ditangani oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Deddy menegaskan solusi skema tersebut bertujuan untuk pembagian alokasi anggaran agar penanganan jalan dapat lebih terfokus, terutama pada ruas-ruas jalan yang lebih membutuhkan penanganan serius. Pihaknya menegaskan Pemprov Jabar tidak bisa turun langsung lantaran terhalang wewenang
Ia mengungkapkan yang berkewajiban memperbaiki jalan nasional yang rusak merupakan tugas Kementerian Pekerjaan Umum. Lebih jauh, Dedi menilai Pemprov Jabar dapat memperbaiki jalan nasional yang rusak jika ada penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di tajuk Carita Pakuan hari ini. Terus saksikan Carita Pakuan di kanal YouTube Tribun Jabar. Saya Sartika Harun dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.